Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Bapak Ibu, orang muda, saudara-saudari yang berkasih dalam Tuhan, Majelis Presiden Gereja Agung Suci Maria Terang Manado maupun mereka yang bersuci saya ini lewat lain yang disiapkan oleh Pak Sosman Manado. Selamat datang gereja pada hari Minggu biasa yang datang bersamaan hadirat Tuhan di rumah Allah ini untuk pertama-tama bersyukur Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita dan mengalami yang menyertai kita sekalian di tengah-tengah perjalanan hidup ini, di tengah-tengah rupa-rupa tantangan kesulitan yang kita hadapi juga masih dalam masa pandemi ini. Kita mengalami bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Turkinya mengajak kita melanjutkan panggilan untuk berjaga-jaga, bersiap-siap di hari Minggu terakhir dalam masa biasa ini. Tesalonika pada akhir Paulus mengingatkan umatnya, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Tentu ini suatu ajakan untuk berjaga-jaga, untuk menyambut kedatangan Tuhan kapan saja, setiap saat, mana saja kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Marilah pada awal terakhir di sini kita tunggu sebentar untuk menyadari bahwa Tuhan datang di tengah-tengah kita ketika kita merayakan hari ini, mendengarkan sabdanya, firman-Nya yang disampaikan kepada kita sekali lagi, juga mengajak kita untuk merayakan kehadirannya dalam Ekaristi kenangan yang Yesus mementingkan diri sendiri. Kita dengan rendah hati mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita agar dapat merayakan sekali lagi pemberian diri Tuhan ini yang kiranya mendorong kita untuk juga melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan kasihanilah kami. Engkau akan minta tanggung-jawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menghukum yang lalai dan malas. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga
Ya Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita untuk hidup yang kekal. Marilah kita melakukan pujian kita kepada Allah yang Tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam padan kemuliaan. Kami memuji Engkau, kami menurunkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau Engkau yang yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Bapa, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Hari ini juga gerakan dunia berdoa bagi orang miskin. Hari orang miskin sedunia yang keempat. Kita hantar orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Lewat doa-doa kita bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ia senang bekerja dengan tangannya. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemelekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami
Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bacaan kedua. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka akan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius.
Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak tabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini kita bergabung dengan umat di mana-mana, walaupun dalam situasi yang ini, untuk mengucap syukur pada Tuhan, untuk berbakti kepadanya, menyatakan cinta kita kepada Tuhan, karena orang sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sekurang-kurangnya hidup yang Tuhan anugerahkan, kita masih bisa berjumpa bersama di gedung gereja ini atau lewat live streaming untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan dan saling mendoakan di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini, 3 bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-33. Minggu depan kita akan mengakhiri masa biasa, 34 minggu masa biasa dengan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Saudara-saudara yang terkasih, seperti kita sudah mengikuti hari-hari minggu terakhir masa biasa ini, menutup tahun liturgi sebelum membuka dengan tahun liturgi yang baru pada masa Advent, kita mendengarkan dengan jelas Tuhan mengingatkan kita supaya berjaga-jaga, bersiap-siap. Hari ini juga lewat bacaan-bacaan, khususnya bacaan kedua, Paulus mengajak kita, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Mengapa? Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kita. Dengan satu gambaran seperti pencuri, kita tidak tahu kapan dia datang, di mana, tapi itu bisa terjadi. Tapi yang pasti Tuhan akan datang. Kita sudah merayakan itu berkali-kali di dalam setiap merayakan Ekaristi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Namun juga kita diingatkan bahwa dia masih akan datang pada akhir zaman. Untuk itu, lalu Paulus di dalam suratnya kepada umat di Tesalonika mengajak kita untuk terus-menerus menerima kehidupan ilahi itu dan terus-menerus menanggapinya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan ini adalah buah-buah kehidupan baru sebagai ungkapan iman kita pada Tuhan di satu pihak, tapi di pihak lain bagaimana iman itu berbuah di dalam perhatian kita satu sama lain. Karena perbuatan baik ini merupakan pemberian ilahi. Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan menciptakan kita lewat proses kelahiran manusiawi tentunya. Tuhan memberikan itu dan kemudian kita diajak untuk mensyukuri itu dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang kiranya berkenan kepada Tuhan tetapi juga kepada orang-orang lain. Dan dengan demikian maka atas cara begitu kita akan memperoleh keselamatan. Bukan terutama karena upaya kita, tetapi karena pemberian Tuhan yang kita tanggapi secara bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, dan karena itu maka di dalam bacaan hari ini kita mendengarkan bagaimana kita diajak untuk terus-menerus bersyukur pada Tuhan, tapi juga terus-menerus mengungkapkan syukur kita itu lewat tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan caranya bagaimana? Untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga, bacaan Injil mengajak kita untuk mari kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Satu saja itu berarti di dalam kehidupan kita. Seperti saya, Anda sekalian, satu terdiri dari satu barisan satu ini berarti di dalam perjalanan hidup ini. Saya yang satu ini berarti bagi banyak orang. Saya yang satu ini berarti bagi suami, berarti bagi istri, bagi anak-anak, dan seterusnya.
untuk mengingatkan kita satu itu sangat berharga. Kita harus hargai itu, dan hargai itu dengan cara bagaimana? Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan bagaimana menanggapinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengalami apa artinya satu, berarti bagi suatu kelompok. Ya, misalnya dalam satu pemilihan kelompok kecil, tapi kalau itu terjadi keseimbangan, misalnya 6-6, lalu tentu sulit untuk menentukan perjalanan selanjutnya. Tetapi kalau terjadi satu lebih daripada yang lain, maka ini akan menentukan karier seorang, masa depan suatu kelompok, keluarga, suatu komunitas, suatu organisasi. Dan kita mengalami, kita lagi mempersiapkan pilkada nanti. Kita mendengarkan pilkada-pilkada di mana-mana, di luar negeri pun. Bagaimana satu suara itu, satu vote itu, satu suara menentukan perjalanan seseorang. Satu dikumpulkan bersama-sama menjadi lebih banyak, lalu menentukan karier seseorang, tapi juga masa depan suatu bangsa. Saya ingat misalnya dicatat, Amerika Serikat bergumul dengan mau pakai bahasa apa? Bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Dalam pemilihan, satu menentukan perjalanan selanjutnya. Kelebihan satu suara menentukan bahasa Inggris yang digunakan untuk perjalanan bangsa ini sampai dengan saat ini. Satu menentukan dalam perjalanan suatu bangsa untuk kebaikan, tapi juga satu bisa menentukan di dalam kejatuhan suatu bangsa. Saya dengar, baca juga di dalam sejarah bagaimana Adolf Hitler di Jerman, dia muncul karena ada satu suara yang mendukung dia melebihi yang lain-lain, maka nasib bangsa Jerman, kerajaan Jerman waktu itu juga membawa malapetaka bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sejarah keselamatan, orang tahu satu orang berdosa, Adam, tentu dengan Hawa, akhirnya menentukan sejarah kemanusiaan. Berdosa ditandai dengan dosa, tetapi ketika datang Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang satu itu datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Satu itu penting di dalam kehidupan kita. Dan satu itu menjadi nyata lewat bacaan pertama tadi kitab Amsal. Atas cara bagaimana? Tidak usah jauh-jauh berpikir jauh-jauh, tetapi mulai dari mana? Dari keluarga, dari rumah tangga. Di dalam kitab Amsal tadi dikatakan, digambarkan istri yang ideal, istri yang dicita-citakan oleh masyarakat waktu itu, oleh budaya waktu itu, dengan nilai-nilai waktu itu. Ada 3 hal disebutkan. Yang pertama dia cakap, yang kedua murah hati, dan yang ketiga seorang yang sangat mendoa. Ini 3 kualitas dari seorang istri. Nah, kita tahu masyarakat dulu ribuan tahun yang lalu, apa artinya seorang istri? Dia tinggal di rumah, paling mencari apa di sekitar, yang bekerja menggembalakan ternak itu adalah laki-laki, karena harus berjuang melawan pencuri, penyamun, melawan binatang-binatang buas, sehingga istri tinggal di rumah. Tapi tinggal di rumah ternyata bukan berarti tidak buat apa-apa. Tinggal di rumah menunjukkan kualitas seorang istri. Cakap dalam arti apa? Bagaimana istri memperhatikan industri rumah tangga. Orang sekarang berpikir tentang bekerja dari rumah. Zaman dulu ini sudah terjadi. Istri di rumah buat apa? Dia tidak hanya tinggal diam-diam saja, menyanyi-menyanyi saja, atau buat hal-hal yang tidak berguna. Orang tahu dia memelihara anak-anak, mengandung dan melahirkan. Ini sudah kecakapan. Tapi lebih daripada itu, dia mulai membuat seperti dikatakan, digambarkan dalam bacaan pertama, memintal, membuat pekerjaan-pekerjaan tangan, dan karena itu lalu dikatakan bahwa istri yang cakap itu lewat perbuatan-perbuatannya memuji dia. Jadi perbuatan-perbuatannya yang baik itu memuji dia di pintu-pintu gerbang. Orang akan menceritakan bukan gosip tentang negatif-negatif,
saudara-saudara yang lain, perempuan-perempuan yang lain, istri-istri yang lain, tapi mereka mulai membicarakan dan memuji-muji istri yang cakap, yang memperhatikan kehidupan keluarga dengan pekerjaan-pekerjaan industri rumah. Industri rumah itu bukan hanya ada pada sekarang ini, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Memang sekarang industri modern telah mengubah pola hidup, cara kerja, tapi pandemi ini mengajarkan kepada kita ternyata bekerja dari rumah itu tetap efektif di dalam perjalanan hidup kita. Selain industrial, memperhatikan industri rumah, istri yang ideal dari perjanjian lama yaitu murah hati. Dia tidak egois, dia memperhatikan orang-orang lain, keluarga-keluarga yang lain. Dan yang berikut yaitu seorang pendoa yang dekat dengan Tuhan dan mendoakan orang-orang yang ada mulai dari di rumah, untuk suaminya, anak-anak, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian luar biasa. Wanita yang ideal, istri yang ideal digambarkan dalam perjanjian lama, pekerjaannya mengatakan sesuatu tentang apa yang ada di batinnya, yang berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk bagaimana memelihara anak-anak, tapi juga bagaimana supaya keluarga ini juga mendapat penghasilan kecil kelihatannya, tapi berarti untuk kehidupan suatu keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon agar di dalam kehidupan kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu, sangat berarti untuk kehidupan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tapi juga untuk komunitas, masyarakat, bahkan untuk daerah, untuk provinsi kita, untuk negara kita. Kita lagi mempersiapkan pilkada nanti. Satu itu penting untuk masa depan seseorang atau masa depan suatu daerah, kota, provinsi maupun negara kita. Kita mohon Tuhan tetap membuka pikiran hati kita agar kita tidak terkurung di dalam cara berpikir kita yang sempit, tetapi terbuka untuk melihat bagaimana mengembangkan talenta ini yang ada di dalam diri kita dan talenta kita bersama demi keselamatan kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan apa yang Tuhan harapkan kepada kita. Maka marilah kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul dalam kredo. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Praun Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Saudara-saudari, Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil
agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar, dan semoga gerejamu menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat, agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Dan semoga kami pun turut terlibat aktif dalam membangun masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap Dikau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Dan semoga kami Kau teguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami saling menolong dan mendukung dalam mengabdi diri serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Semoga kami semakin menyadari bahwa tanpa Dikau, kami tidak berarti apa-apa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud khusus misa ini kita berdoa sambil bersyukur bersama keluarga D. Walangitan Kariso atas hari ulang tahun yang ke-17 anak kami William Leo Walangitan pada tanggal 10 November yang lalu. Kita juga bersama dengan keluarga Peluan Dayo dan keluarga Tumewa Dayo mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Ani Dayo Pondaa, ulang tahun ke-81 hari ini tanggal 15 November. Bersama dengan keluarga Wisan Rengkuan dari paroki Raja Damai Tikala mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-49 Bapak Yohan Wisan tanggal 14 November yang lalu kemarin. Dan bersama dengan keluarga yang baru menikah, yaitu Cornelius Yudit Sampau dan Vanessa Syurat, bersyukur atas perlangsungan berkat Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Dan bersama dengan wilayah rohani Santa Faustina, kita bersyukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga wilayah rohani, dan Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan hidupnya. Kita juga ingat akan mereka yang sudah meninggal, khususnya yang dimintakan doa, istri mama kami tercinta Grace Mamesa pada 4 tahun yang lalu, tanggal 15 November 2016. Untuk segala doa syukur ini, Tuhan sertai mereka di dalam perjalanan hidup, agar tetap menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan, membawa sukacita bagi keluarga-keluarga, dan bagi yang meninggal, Tuhan menerima dia di dalam kehidupan abadi. kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, segala kehidupan, nasib manusia, dan dunia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu.
sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas talenta-talenta, kecakapan-kecakapan yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga usaha kami untuk mengembangkannya Kau persatukan dengan korban putramu sehingga membuahkan hasil yang baik, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepatasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita gunakan doa syukur agung yang kedua pada hari Minggu. Para imam bersama, sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Franciscus, dan untuk kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan bangsa. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimannya, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Musa Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita meneguhkan pujian syukur kita, doa-doa kita, permohonan kita dengan menyapa Allah sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Syukur pada akhir 22.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kejamuan Ekaristi ini. Semoga santapan rohani memberi kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima daripadamu. Buatlah kami setia akan tugas masing-masing, sesederhana, sekecil, dan biasa apapun, hingga pada akhirnya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan sambil mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jansen, Pastor Robert, diakon dalam konselebrasi ini, putra-putri altar, umat wilayah rohani Santa Faustina sebagai penyelenggara misa, dirigen, organis, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang telah hadir pada perayaan ini, dan Komsos Kuspan Manado yang menyiarkan perayaan ini bersama dengan Radio Montini. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian yang hadir di gereja ini maupun umat yang mengikuti perayaan ini lewat live streaming. Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kita.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih menyertai kita sekalian dengan berkat-Nya Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu biasa yang ke-33 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.